KPU Balikpapan menggelar simulasi pemungutan suara dan perhitungan suara dengan menggunakan perhitungan sistem informasi rekapitulasi Pilkada Sirekap di tempat pemungutan suara TPS. Sejumlah warga hadir ke tempat pemungutan suara dan mengikuti giat simulasi pemungutan suara di Jalan Tenggiri RT 24 Kelurahan Manggar Baru, Balikpapan Timur, Sabtu 21 November 2020. Di mana dalam simulasi ini dihadiri juga oleh Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, Ketua KPU Balikpapan, Nur Toha, perwakilan dari Kodim 0905 Balikpapan dan Polresta Balikpapan. Ketua KPU Kota Balikpapan, Nur Toha, menjelaskan aplikasi bagaimana Sirekap bekerja. Seluruh hitung-hitungan yang akan dilakukan di TPS menggunakan Sirekap. Namun aplikasi ini tidak menjadi indikator utama sebagai perhitungan, hanya sebagai alat bantu. Dijelaskan Toha, simulasi ini betul-betul menerapkan protokol kesehatan. Mengingat kerumunan tidak diperkenankan, KPU Balikpapan siap dievaluasi untuk menerapkan protokol kesehatan. Dalam simulasi yang dilakukan, KPU meminta untuk dievaluasi mulai dari datanya pemilih menunggu dipanggil masuk tenda pemilih, mendaftar, mendapat masker dan sarung tangan, diberikan surat suara, masuk bilik dan memasukkan surat ke kotak suara, pemberian tinta dan pembuangan sarung tangan saat keluar tenda pemilih. Selain itu tidak membawa anak-anak. Di TPS nantinya juga ada bilik khusus yang berada di pojok. Ia menjelaskan bilik ini diperuntukkan bagi pemilih yang suhunya di atas 37,3. Ia menambahkan kegiatan simulasi ini menggunakan real data pemilih di TPS 36 RT 24, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur dengan 303 orang pemilih, dan surat suara yang digunakan juga surat suara simulasi dengan pasangan calon tunggal. Kita menjalankan simulasi serentak ya, nasional serentak itu semua kabupaten kota melaksanakan simulasi pemungutan dan penghitungan dengan menggunakan Sirekap dan pencegahan COVID. Ya. Tujuannya apa? Yang pertama adalah kita melaksanakan konsolidasi internal supaya teman-teman PPK WPS lebih siap melaksanakan tugas-tugasnya. Yang kedua, karena ini ada hal baru yaitu Sirekap, maka yang perlu dipahami teman-teman KPPS adalah bagaimana memahami bagaimana tata cara Sirekap ini bekerja. Ya, karena nanti seluruh hitung-hitungan pakai Sirekap, tapi itu tidak menjadi indikator utama sebagai penghitungan, tapi alat bantu. Yang berikutnya kita akan evaluasi seluruh kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan simulasi ini. Apa kekurangannya? Itu kita akan koreksi semua nanti. Dalam simulasi ini, penghitungan tidak dilakukan hingga selesai supaya tidak menjadi gambaran kecenderungan pemilih pada TPS tersebut. Sepanjang giat simulasi tersebut, Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, turut memantau perjalanan teknis pemungutan suara, memastikan apakah protokol kesehatan benar-benar diterapkan. Usai memonitoring pada awak media, Rizal mengaku bahwa persiapannya sendiri sudah cukup matang dan memenuhi sekian protokol kesehatan. Hanya saja, terdapat koreksi yang segera harus dibenahi oleh panitia penyelenggara pilkada, yakni KPU itu sendiri. Dia beranggapan bahwa momen pembagian sarung tangan masih belum tepat, hingga harus diatur ulang demi memastikan penularan COVID-19 benar-benar diminimalisir. Ketua Satgas COVID-19 Balikpapan ini menilai simulasi pencoblosan dan perhitungan suara berjalan baik dan sesuai protokol, meski ada beberapa hal perbaikan kecil yang harus dilakukan KPU Balikpapan, seperti membawa pulpen sendiri, membagikan sarung tangan saat masuk ruang tunggu bukan saat mau mencoblos. Rizal mengapresiasi simulasi yang berjalan sesuai protokol. Penyelenggara juga menyiapkan sarung tangan, bilik khusus bagi pemilih yang suhunya di atas 37 derajat. Rizal mengusulkan perbaikan agar pembagian sarung tangan dibagikan saat masuk ruang tunggu bukan saat masuk bilik. Selain itu, warga juga diminta tetap bawa masker atau face shield. Tadi saya sudah dilihatkan semua pemilih dikasih sarung tangan, dianjurkan bawa pulpen sendiri. Kemudian kalau ada yang suhunya di atas 37,5, maka dibuatkan kotak sendiri dan tempat coblos sendiri. Jadi petugasnya tentu kan sudah di rapid begitu. Ya, jadi kita pada penekanannya pada protokol kesehatan karena ini hindari betul terjadi klaster pilkada begitu. Nah, mudah-mudahan tantangannya kepada masyarakat adalah tingkat partisipasi, karena khawatir mungkin ada yang takut kalau ke TPS, tapi ini TPS umumnya sudah dilengkapi, ada hand sanitizer, ada cuci tangan, ada termometernya sudah ada begitu, dan petugas sudah direpit. Jadi cuma tadi misalnya
jangan bawa anak-anak, terlalu risiko, kalau bisa anak ditinggal dulu, begitu saya lihat, dan bawa perlengkapan lain. Saya kira baik, persiapannya udah, mudah-mudahan pelaksanaannya bisa lancar gitu sekali. Pak, dari hasil simulasi ini tadi ada beberapa koreksi, Pak. Apa saja, Pak? Ya, saya tadi minta kepada Ketua KPU pembagian sarung tangan, jangan ketika dia masuk mau mencoblos, jadi ketika masih di ruang tunggu sudah dikasih sarung tangan, karena itu memerlukan waktu. Jadi kan kalau di tempat duduk di ruang tunggu sudah dibagi, dia bisa mempersiapkan. Tadi kan diminta bawa pulpen sendiri, kalau karena hanya sarung tangan, masker bawa sendiri. Jadi kalau masker pakai face shield juga itu bawa sendiri. Jadi kemudian hak suara tidak hilang bagi mereka yang kondisinya, karena ada kotak coblosnya sendiri begitu. Saya kira itu yang kita cermati ya, yang lainnya baik. Saya kira sudah pengalaman lah begitu, yang pelaksananya gitu baik, dan petugas penyelenggara TPS sudah. Saya kira mereka sebagian pengalaman beberapa kali Pileg, Pilpres, Pilkada gitu. Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Balikpapan, Nur Toha mengaku akan mengevaluasi kekurangan dalam pelaksanaan simulasi tersebut, sehingga ketika Pilkada mendatang akan terlaksanakan tanpa mengabaikan protokol kesehatan. Apa yang disampaikan Pak Wali, pertama memang pemakaian sarung tangan di dalam ruang TPS itu memerlukan waktu. Jadi pemakaian sarung tangan itu sebaiknya memang di luar. Kemudian tidak membawa anak. Ya memang kemarin kita desain anak itu dikasih tempat bermain, tapi itu rawan juga. Gitu. Kemudian kalau yang lain-lain tuh masih masuk dalam protap, misalnya ada TPS di luar area TPS itu sendiri di pojok itu bagi yang pemilih yang suhunya di atas 37,3 derajat. Itu kita sisihkan. Jadi ketika diukur suhunya tinggi langsung bypass lewat samping ke bilik khusus. Tidak melalui yang konvensional. Tim Liputan TV Bruang melaporkan.